Berdoa siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hana telah membantu memimpin doa sama-sama ini. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau mengabsensi siswa-siswa yang datang hari ini dan tidak datang pada hari ini ya. Baik, yang pertama Hana, saya, Mida, Nia, saya, Tia, tidak hadir. Tidak hadir. Tia kira-kira tidak hadir. Sakit dulu. Ambil. Nanti Ibu akan coba bertanya pada menghubungi walinya apakah benar Tianya sakit atau mungkin izin tertentu ya. Baik, selanjutnya Salma. Hadir Bu. Tia. Hadir Bu. Rijal. Baik. Jadi yang tidak masuk Tia aja ya. Iya Bu. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 8 subtema 2 yaitu pembelajaran ketika. Nah, dari pembelajaran ini Ibu harapkan nanti kalian bisa dapat memberikan atau dapat menguraikan ungkapan pujian, lisan atau juga tulisan dengan benar. Kemudian juga nanti melalui kegiatan praktikum, nanti kalian akan dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan benda tidak baku dengan benar. Kemudian juga nanti kalian akan membandingkan bagaimana panjang benda yang diukur dengan baik dan benar. Oke, Ibu mau kita nyanyikan lagu terlebih dahulu. Yeay! Siapa yang tahu lagu Lihat Kebunku? Iya. Tahu ya, pasti semuanya tahu. Tahu. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu anak Indonesia Lihat Kebunku terlebih dahulu. Sama-sama ya. Sambil ulangan. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kira-kira dari lirik lagu yang ada di depan ini, kita ada tidak ya kata yang menunjukkan bahwa itu kalimat pujian? Ada. Angkat tangan. Saya. Hana silakan. Semuanya indah. Pinter. Jadi semuanya indah pada kalimat Lihat Kebunku merupakan kata pujian. Jadi kita bisa mencontohkan bahwa mawar melati di sini merupakan mawar melati di sini atau lihat kebunku yang ada di bunga-bunga itu semuanya indah, gitu ya. Jadi itu termasuk ke dalam kalimat pujian. Nah, kira-kira bisa nggak ya Ibu minta untuk kalian membuat satu contoh kalimat pujian? Silakan, angkat tangan. Saya Bu. Ya, baik. Contoh satu kalimat pujian apa ya? Nia pintar Ibu. Nia pintar, baik. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh bentuk kalimat pujian. Seperti ya, sama. Jadi dari lihat kebun, lagu Lihat Kebunku ditemukan kalimat pujian yaitu mawar melati semuanya indah. Nah, di sini itu merupakan kalimat pujian karena mengutarakan keindahan atau hal-hal yang baik. Oke, setelah kalian tadi mempelajari mengenai kalimat pujian, selanjutnya Ibu minta kalian menonton media ini ya yang Ibu kasihkan. Kemudian kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai mengukur berat benda dengan satuan tidak baku.
Ya, Bu. Nah, di sini seperti pada gambar, ini ada gantungan baju. Kemudian di sini ada benda-benda yang kalian bawa seperti ada buku, ada kotak pensil, dan juga ada botol minuman ya. Kalian pasti sudah membawanya kan? Sudah. Baik, kemudian tadi kantong plastik yang sudah kalian bawa itu diletakkan di bagian pinggirnya. Kemudian di sini ada kelereng yang kalian nemukan tadi ya. Nah, di sini kita akan mengukur berat kotak pensil dengan kelereng dengan menggunakan kelereng. Kita tentukan terlebih dahulu kelereng ini. Baik, jika belum dimasukkan kelereng kan pastinya akan lebih berat mana coba? Kotak pensil ya. Lalu kita akan masukkan kelereng disesuaikan dengan beratnya. Nah, pada contoh di depan kira-kira beratnya sudah sama atau belum? Sudah sama. Nah, nanti kalian setelah itu akan menuliskan hasil jumlah kelereng pada LKPD-nya berapa. Jadi saat kalian mengukur benda seperti botol, seperti kotak pensil, dan juga seperti buku, nanti kalian tulis di LKPD-nya berapa total kelereng yang nanti kalian gunakan. Nah, di kolom ini ya, nama benda, buku tulis, tempat pensil, botol minuman. Kemudian ntar kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai ya. Sebentar lagi aku Rizal telah membantu ibu. Botolnya tuh dikeluarkan. Ibu Rizal gak mau berdiri, Bu. Rizal membantu temannya ya. Ayo Rizal. Kurang gak, Jal? Kurang. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nomor 1 sudah pinter ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bilang ke ibu ya. Ya, Bu. Kelompok 2, apa perlu ada kesulitan? Ada. Bu. Tulisnya mana yang paling berat? Sudah, Ibu. Pintar. Sebentar ya, kelompok lain. Baik, silakan lakukan praktikum. Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan yang mempresentasikan. Dari kelompok 1. Tadi pertama nimbang buku tulis itu hasil timbangannya 26 kelereng. Terus yang kedua tempat pensil itu hasil timbangannya 14 kelereng. Terus botol minuman hasil timbangannya 8 kelereng. Terus nomor 1 benda manakah yang paling berat yaitu buku tulis. Kemudian yang kedua benda manakah yang paling ringan yaitu botol minum. Kemudian nomor 3 urutkan benda dari yang paling ringan. Yang pertama yaitu botol minuman, terus yang kedua tempat pensil, terus buku tulis. Urutkan benda dari yang paling berat. Yang pertama buku tulis, terus tempat pensil, terus botol minuman. Baik, terima kasih Wida dan kelompok presentasi. Selanjutnya dari kelompok 2 perwakilan Rizal, Bu. Baik, silakan Rizal maju ke depan. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Di sini ada buku tulis yang dimana hasil timbangannya sama dengan 10 kelereng, terus tempat pensil sama dengan 25 kelereng, botol minuman sama dengan 13 kelereng. Lalu untuk kegiatan yang selanjutnya adalah benda manakah yang paling berat? Menurut kelompok saya yang paling berat berdasarkan hasilnya adalah tempat pensil. Kemudian nomor 2 benda manakah yang paling ringan adalah buku tulis. Lalu urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan adalah buku tulis, kemudian botol minuman, lalu tempat pensil. Lalu yang B, urutkan
dari yang paling berat, yaitu adalah tempat pensil, botol minuman, kemudian buku tulis. Baik, terima kasih Wijaya sudah mempresentasikan. Baik, dari presentasi yang tadi kira-kira ada nggak ya yang perlu ditanyakan? Saya Bu, sama silakan. Tadi kan udah presentasi kelompok 1 sama kelompok 1, tapi kok hasilnya kok beda Bu? Nah, Pertanyaannya sama. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kenapa kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 2 hasilnya berbeda? Karena kita menggunakan satuan tidak baku. Jadi, pasti tentunya kita belum standar atau belum benar-benar sesuai dengan aslinya. Mungkin bisa jadi dari kelompok 1 berat bendanya berbeda dengan berat benda dari kelompok 2, sehingga hasilnya akan berbeda. Nah, itulah kekurangan dari perhitungan satuan tidak baku. Jadi, mungkin saja dari satu benda yang lain dengan benda yang lainnya akan sama atau mungkin bisa jadi berbeda. Jadi, itu akan disesuaikan dengan benda itu sendiri dan juga disesuaikan dengan bagaimana bentuknya. Atau mungkin dari kelompok 2 kotak pensilnya lebih besar daripada kotak pensil kelompok 1 gitu. Atau mungkin botol dari kelompok 2 lebih besar daripada kelompok 1 atau begitu pun sebaliknya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Sampai ke tahap ini kira-kira siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini apa aja sih kira-kira? Saya. Ya, silakan. Silakan. Nanti kita belajar tentang kalimat pujian sama satuan tidak baku. Benar. Nah, kira-kira kalimat pujian itu tadi kalimat seperti apa ya? Yang mengatakan hal baik Bu. Benar. Terus kemudian satuan tidak baku nih ya. Satuan tidak baku itu satuan yang ukurannya berbeda Bu. Ya, benar. Jadi, pada pagi hari ini tadi kita telah melakukan pembelajaran mengenai kalimat pujian dan juga pengukuran satuan tidak baku. Nah, kalimat pujian tadi seperti yang dikatakan Dian, bahwasanya kalimat untuk mengutarakan hal-hal yang baik atau memuji seseorang. Gitu. Kemudian untuk yang kata Nia tadi, pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya akan berbeda atau tidak sesuai standarnya, gitu ya. Nah, baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira bagaimana? Apakah menyenangkan? Kira-kira pada bagian mana kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Ini bagi Praktek, nyanyi, praktek, karena praktek yang tadi ya. Baik, agar kalian lebih mantap dengan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Wah, mantap Ya, sekali, Bu. baik, Ibu bagi terlebih dahulu gambar evaluasinya. Baik, jadi kalian sudah menerima lembar evaluasinya secara Sudah. individu ya. Nah, baik. Ibu akan jelaskan mengenai lembar evaluasi atau soal evaluasi yang dulu. Nah, di situ kalian akan tuliskan nama kalian dan juga kelas, tambahkan kelas ya, garis sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama kalian akan menghitung berat mobil pada gambar. Jadi disesuaikan. Nah, berat mobil itu dalam gambar tersebut ada berapa kelereng gitu. Kemudian di pertanyaan selanjutnya juga sama, berat kargo berapa kalau kargo huruf gitu. Oke. Nah, berapa yang kelerengnya 10 itu pada huruf berapa gitu. Kemudian soal 3, satu botol plastik itu berapa kelereng, sesuaikan dengan gambar yang ada pada soal evaluasi. Ibu memberikan kalian waktu untuk mengerjakan selama 15 menit ya, karena ini soalnya gampang, kalian pasti akan bisa memudahkan kalian untuk mengerjakannya. Bisa? Bisa. Semangat kerjakan, Ibu tunggu ya. A few minutes later. Baik, kalian sudah mengerjakan semuanya, waktunya sudah habis ya. Baik, dikumpulkan semua dan Ibu bisa nilai. Ini Bu. Bisa nggak mengumpulkan